Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan perenungan dari 1 Yohanes pasal yang ke-5. Kita membaca dari ayat yang ke-6 dan seterusnya. 1 Yohanes pasal yang ke-5, kita membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya membaca bagi kita semua. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, berkatilah perenungan pada pagi hari ini. Kami mohon supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kami semua, kepada hamba-Mu yang akan menafsirkan, yang memberitakan firman Tuhan. Engkau mengurapi dan Tuhan berikan pertolongan Tuhan kepada setiap daripada kami yang mendengarkan. Tuhan juga berbelas kasihan. Tuhan nolong supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan untuk connection di dalam tangan Tuhan, saudara-saudara yang melayani di tim Aufi, Tuhan juga menjaga mereka supaya bisa melayani dengan baik sehingga semuanya ini berjalan tanpa gangguan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan, di dalam pimpinan-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kalau kita membaca di dalam perikop yang ini ya, perikop hari ini kita bisa melihat tentang so-called evidences ya, atau kalau dalam teologi reform kita lebih suka pakai istilah testimoni sih sebetulnya daripada evidences ya. Evidence tanda kutip ya, atau mungkin terjemahan yang lain itu witnesses, kesaksian ya, yang disediakan oleh Tuhan sehingga kita ini sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Sekali lagi ya saudara, ada kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh Tuhan, yang disediakan oleh Tuhan, sehingga kita ini sungguh-sungguh boleh percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Nah, saya ada satu cerita terkenal ya dari ini ya, Pak Bertrand Russell. Sudah tahu Bertrand Russell ada seorang filsuf ateis gitu. Lalu kemudian dia menulis tulisan yang terkenal sekali, Why I'm Not a Christian, yaitu buku yang cukup terkenal gitu. Jadi di situ dia memberikan penjelasan. Terus kemudian ada orang menantang dia, menantang gitu ya. Maksudnya ya ini orang percaya tanya, what if ya? Bagaimana seandainya? Katakanlah misalnya begitu ya. Dia bilang, ternyata kamu keliru dan ternyata Tuhan itu ada, nggak seperti yang kamu pikir, nggak seperti yang kamu percaya. Bagaimana nanti kamu akan berhadapan dengan itu gitu? Lalu menarik ini Bertrand Russell terus kemudian jawab, well sorry, ya bagaimana ya, saya akan bicara kepada dia, lu nggak kasih bukti terlalu jelas sih soalnya kepadaku gitu, buktimu itu nggak jelas sih soalnya gitu ya, makanya saya jadi nggak percaya gitu. Jadi ini Tuhan yang nggak menyediakan bukti. Nah inilah ini pikiran daripada orang-orang yang tidak percaya. Tapi kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, saudara akan melihat bahwa bukan nggak ada bukti, tapi bukti ini memang bukan bukti seperti yang dipikirkan oleh dunia ini. Kita memberikan judul hari ini roh dan air dan darah. Ya, ketiganya itu adalah satu di sini dikatakan oleh Yohanes. Roh dan air dan darah ini adalah bukti yang diberikan oleh Tuhan, atau lebih tepat pakai istilah kesaksian ya, kesaksian-kesaksian yang disediakan oleh Tuhan sehingga kita itu boleh percaya. Kita di dalam ini tradisi reform biasanya kita enggak at least sebagian ya. Kita lebih menekankan iman daripada kita menekankan bukti dalam hal ini. Sehingga kita dalam apologetika misalnya, kita kan enggak menganut pandangan ini ya, evidensialisme gitu. Kenapa sih? Karena kita
Karena kita percaya saya di dalam ajaran Alkitab itu yang membuat orang percaya itu sebetulnya juga bukan bukti-bukti itu ya. Bukti-bukti itu katakanlah kalau pakai istilah bukti atau katakanlah kesaksian itu menolong, tapi pada akarnya saya membuat orang itu bisa datang kepada Kristus yaitu iman, kepercayaan ini ya. Bukan bukti-bukti saya. Karena kalau sudah bicara tentang bukti ya, Yesus Kristus itu bangkit ya. Waktu dia membangkitkan Lazarus itu bukti kurang apa saya. Yesus Kristus sungguh-sungguh membangkitkan Lazarus dan disaksikan oleh orang, bukan hanya oleh orang yang percaya, tapi yang tidak percaya juga. Lalu apakah terus kemudian mereka otomatis semuanya jadi percaya? Tidak, saya tidak. Setelah Yesus bangkit, ya, kemudian pemimpin-pemimpin agama Yahudi juga bersekongkol untuk menyuap orang-orang, sudah kita sebarkan kabar bohong, bilang saja mayatnya dicuri. Mereka yang bilang mayatnya dicuri itu mereka mendengar berita bahwa Yesus itu bangkit. Dan saudara kalau membaca di dalam kitab suci nggak mencatat akan tetapi mereka terus kemudian tertawa terbahak-bahak. Ya nggak mungkin lah Yesus bangkit, itu cerita dari mana, omong kosong. Mereka bukan itu responsnya. Mereka sebetulnya acknowledge bahwa Yesus itu bangkit, tetapi mereka tetap mengeraskan hati. Padahal mereka tahu Yesus bangkit. Yesus bangkit, terus kemudian mereka mengubah ceritanya. Bilang saja mayatnya dicuri. Jangan bilang loh kalau Yesus bangkit ini nanti bahaya kalau ini tersebar gitu. Jadi dibilang saja mayatnya dicuri dan sebagainya. Yang kita mau katakan adalah bukti-bukti itu nggak membawa orang, nggak otomatis ya, nggak secara mekanis membuat orang itu menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita balik lagi kepada tadi ya, Bertrand Russell gitu ya, kamu nggak kasih bukti sih. Sebetulnya bukti bukan nggak ada sih, tapi ya Bertrand Russell memang nggak mau percaya. Persoalannya di sini, bukan karena evidence itu nggak cukup, bukan karena kesaksian-kesaksian itu tidak cukup, bukan. Persoalan termasuk di dalam kehidupan kita ya, ini waktu kita gagal di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, itu nggak pernah karena urusan, ya karena buktinya kurang sih Tuhan, nggak ada orang kesaksian sih, nggak ada orang kasih tahu saya, makanya saya jadi lemah seperti ini imannya. Bukan tentang bukti, bukan tentang kesaksian, ini adalah tentang our heart yang memang nggak bisa believe itu, yang nggak mau believe. Ini persoalan hati kita ini mau percaya atau tidak mau percaya. Gitu. Nah mereka yang terus kemudian cari scapegoat kambing hitam gitu ya, ini karena bukti nggak cukup sih, gitu, kurang jelas dan sebagainya. Soalnya kalau kita membaca di dalam surat Roma sebetulnya itu jelas sekali ya. Ciptaan itu ya memberikan satu kesaksian yang sangat kuat sehingga manusia itu tidak dapat berdalih bahwa Tuhan itu memang ada. Di dalam hal ini kesaksian yang membawa kepada pemahaman bahwa Tuhan itu ada, itu sangat cukup di dalam ciptaan. Ya, saudara membaca itu di dalam Roma pasal yang pertama. Jadi sekali lagi persoalannya di mana bukan persoalan pada bukti, ini persoalan pada belief belief. Orang kalau sudah mau percayanya itu ya kalau orang sudah percaya ya sudahlah ini sudah percayanya seperti itu. Sudah nggak bisa diajak nalar lagi, dan ini bukan persoalan IQ-nya kurang tinggi lah, karena logikanya agak lemah ya gitu, atau kurang evidence, kurang ada orang kesaksian kepada kita, bukan ini memang hatinya dia yang keras gitu. Persoalan itu ada pada hati saudara dan saya, gitu. Persoalan itu ada pada hati manusia, bukan pada evidence yang kurang. Nggak pernah persoalannya itu ada pada evidence atau bukti-bukti yang kurang meyakinkan dan sebagainya. Hati kita yang nggak mau percaya, yang kurang percaya. Maka di sini kita diajak ya di dalam bagian ini untuk melihat kepada diri kita sendiri dan bukan melihat mempersalahkan apa yang di luar, karena di luar itu bisa nggak habis-habis persoalannya gitu ya. Nanti kalau yang nggak salah itu, yang ini salah, selalu yang di luar yang salah, dan kita kebiasaan mempunyai satu culture untuk menyalahkan yang di luar kita. Sementara kita sendiri nggak pernah melihat hati kita nggak mau tahu dengan keadaan hati kita sendiri. Sebetulnya kita percaya nggak Injil? Injil ini kita betul-betul percaya nggak sih dalam kehidupan kita? Kita sungguh-sungguh percaya Kristus nggak? Kisah kehidupan Kristus ini worth it nggak sih? Saya meletakkan kehidupan kita untuk kehidupan saya untuk mengikutinya, ini worth it nggak sih sebetulnya gitu? Atau kita ya Kristus sih cerita yang baik ya, Natal itu baik, sentimental gitu, cerita pengorbanan, wah itu sangat menyentuh dan sebagainya, ya, mati di atas kayu salib. Tapi ya kita tahu ya di dalam dunia ya kita perlu uang. Di dalam dunia ya kita masih ada kenalan ya, koneksi orang-orang penting. Di dalam dunia ya kita jangan goblok-goblok banget ya gitu maksudnya. Kalau enggak gampang ditipu nanti gitu. Satu sisi seperti kayak percaya Injil, di sisi yang lain kita menjalankan worldview kita sendiri. Ini orang yang mendua hati ya, orang yang mendua hati, divided heart, nggak jelas arah hatinya kemana sebetulnya. Gitu. Tetapi
kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita akan mendapati bahwa dari sisi Tuhan itu bukan tidak cukup untuk memberikan so-called bukti atau evidences, testimonies itu ya. Dan di sini sebetulnya lebih daripada 3 ya. Saya kalau sudah membaca secara ada penafsir misalnya mengatakan dia ini ya, dia membicarakan di sini 6 ya, saya 6 gitu. Witness-nya itu ada 6. Pertama itu adalah ini ya, air ini ya, lalu kemudian kedua itu darah, ketiga adalah roh, lalu keempat adalah Allah sendiri, the Father, Bapa ya, kelima itu adalah iman kita atau pertobatan kita ya. Dan yang terakhir itu adalah kehidupan kekal. Nah, ini semua adalah bukti yang diberikan oleh Tuhan. Nah, tetapi waktu kita merenungkan bagian ini, saudara bisa kecewa, maksudnya kalau kita mau berpikir dengan cara dunia, ya tapi bukti ini nggak terlalu meyakinkan ya sebetulnya gitu. Saya pernah share kepada saudara ya, waktu Musa dipanggil ya, itu bukti ini apa, tandanya apa ya? Tandanya bahwa Musa sungguh-sungguh dipimpin untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Tandanya apa? Tuhan bilang tandanya kamu akan beribadah di gunung ini. Ya, saudara, kalau kita di dalam posisi Musa mungkin kita bisa bingung. Loh, saya perlu tandanya di depan dong. Orang saya ragu-ragu. Saudara mengerti nggak ini logiknya? Musa itu mesti taat dulu, ya, membebaskan dulu, bicara kepada Firaun dulu, setelah orang Israel semua keluar, baru mereka tandanya beribadah di gunung ini. Loh, ini gimana sih Tuhan? Curang dong kayak begini gitu misalnya. Ini pikir secara dari bawah gitu. Curang dong Tuhan, kok kasih tandanya di belakang? Lah sudah kejadian. Kalau sudah kejadian, sudah orang Israel betul-betul bebas. Ya saya nggak perlu tanda lagi lah gitu misalnya. Tapi kenapa diberikan tandanya itu di belakang gitu? Saya perlu tandanya di depan. Justru sebelum saya gerak, tolong kasih saya tanda yang yakin, yang pasti, bahwa betul-betul ini adalah engkau yang panggil, dan bahwa betul-betul memang saya yang dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel. Gitu. Kasih tandanya di depan dong. Tapi Tuhan kasih, inilah tandanya, engkau akan beribadah di gunung ini. Ya, Tuhan itu smart ya, jelas Tuhan pasti smart itu. Tapi ini bukan licik ya, ada prinsip apa ya yang kita bisa belajar dalam bagian ini ya? Tanda itu nggak diberikan tanpa keterlibatan kita. Gitu. Tanda itu nggak diberikan tanpa ketaatan kita. Tanda itu sendiri nggak akan datang tanpa iman. Saudara mungkin akan bilang, ya tapi ini sirkuler ya kayak begini ya. Apa buktinya ya bahwa Yesus adalah anak Allah? Buktinya itu imanmu yang percaya. Loh, kok imanku yang percaya adalah buktinya muter-muter dong ini berarti saya perlu buktinya yang di luar orang percaya atau nggak percaya gitu kan. Seperti Bertrand Russell. Buktinya kurang kuat sih gitu ya. Berikan kepada saya bukti yang kuat supaya saya sungguh-sungguh bisa percaya. Ternyata buktinya adalah iman itu sendiri adalah bukti. Demikian kan kata penulis Ibrani. Iman adalah bukti. Apa yang tidak kita lihat. Iman itu sendiri adalah testimoni. Loh, kalau saya sudah beribadah, sudah nggak perlu bukti lagi. Orang saya sudah percaya. Justru saya perlu bukti supaya saya bisa percaya kok. Tetapi Alkitab mengatakan justru percaya itu adalah buktinya. Nah ini kalau dari cara pikir dunia ini nggak memuaskan ya. Cara pikir kayak begini. Kita mau bukti yang jelas itu ya, yang nggak bisa ditolak lagi. Tapi saudara membaca ya di dalam Alkitab, bukti-bukti yang sangat jelas itu ya, kebangkitan Yesus, baik di dalam cerita Lazarus, maupun kebangkitan yang sungguh-sungguh terjadi kebangkitan, tetap nggak membawa orang percaya kok sebetulnya. Mau apa lagi, saya berkali-kali ini mengkhotbahkan seandainya Yesus misalnya, dia bangkitnya terus dia datang ke Yerusalem gitu ya, dia ketemu dengan para pemimpin agama. Atau dia datang ke Kekaisaran Roma sekalian gitu, menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh bangkit ya. Seandainya itu terjadi, seandainya ini spekulasi sedikit ya. Nggak boleh sering-sering seperti ini tapi spekulasi saja sedikit, seandainya. Ya, kalau kita melihat pattern di dalam Alkitab ya. Kalau kita melihat pattern di dalam Alkitab, kayaknya orang tetap nggak akan percaya Orang tetap tidak akan percaya. Heran ya Ini sudah betul-betul bangkit mau menyatakan diri. Karena di dalam Alkitab sudah ada cerita itu. Bukan nggak ada cerita itu. Cerita Lazarus itu betul-betul terjadi kebangkitan. Dan apakah orang percaya? Tidak, tidak. Jadi orang yang membangun cerita hidupnya berdasarkan bukti, lalu terus kemudian selalu cari bukti. Saya nggak jelas karena kurang buktinya, karena kurang pengalaman. Oh tidak, yang menjadi persoalan itu adalah hati yang tidak percaya. Persoalannya itu selalu ada pada hati saudara dan saya yang kurang percaya. Persoalannya selalu ada di sana. Bukan karena seperti dibilang Bertrand Russell, kamu nggak jelas sih Tuhan, buktinya kurang sih gitu. Makanya saya jadi kayak begini, akhirnya ateis. Ini salahmu Tuhan, karena engkau nggak kasih bukti terlalu kuat, jadi saya nggak bisa percaya kepadamu gitu. Nonsens itu pendusta ya, kebohongan itu, ketidakjujuran ini kalimat-kalimat seperti itu.
Nah, sekarang kita masuk di dalam apa yang diajarkan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ya. Kita membahas ya at least beberapa ya. Tadi kita mengatakannya ada 6 bukti, saya nggak tahu, mungkin kita nggak akan membahas semuanya ya. Tapi yang kita berikan di sini apa sebagai judul khotbah hari ini kan roh dan air dan darah ya. Air dan darah ya, air dan darah. Ini kalau kita dengan cepat menafsir ya ini, dan hari ini sebenarnya juga cocok juga sih untuk perenungan hari ini karena saudara ada sakramen perjamuan kudus kan ya. Kita ada perjamuan kudus hari ini. So air dan darah ini ya, air itu baptisan ya, darah itu yang ditunjuk oleh perjamuan kudus. Jadi saudara melihat di sini ya, ini bukti yang diberikan ini adalah sakramen. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau kita nggak join ya ke dalam komunitas Kristen, ya nggak ada bukti ini sih. By the way, ini sudah bukan satu-satunya tafsiran deh, ini tapi tafsiran klasik orang seperti Johannes Calvin yang menafsir seperti ini. Menurut saya kita bisa tafsir ke arah sakramen juga, memang gitu. Tapi di dalam penafsiran modern ya, again misalnya dia lebih ya, dan ini juga kalau sudah baca sebetulnya cukup jelas ya, dia lebih mengaitkan air dan darah ini adalah baptisan Yesus ya, dan kematian Yesus di atas kayu salib. Darah itu maksudnya darah yang dicurahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi ini menunjuk kepada baptisan Yesus dan kematiannya di atas kayu salib. Tapi tentu saja ini bukan nggak bisa dihubungkan ya, tentu saja dengan sakramen ya. Baptisan Yesus ya, kita membicarakan juga dengan baptisan orang percaya ya. Lalu terus kemudian kematiannya di atas kayu salib mencurahkan darah, yaitu kita menghayatinya di dalam sakramen. Seperti pada hari ini. Tapi sekali lagi saya ini ya, memberikan bukti kok sakramen gitu. Jadi kalau saya nggak ke gereja, nggak ada buktinya dong berarti kayak begini. Nah inilah saya, ini yang disebut dengan testimoni ya. Sebenarnya istilah testimoni lebih baik daripada bukti ya. Karena bukti itu seperti kayak regardless lu percaya nggak percaya, ya, ini adalah objective evidence gitu. Objective evidence. Kita suka pakai istilah objektif, padahal istilah objektif itu bisa ada permasalahan saya. Apalagi kalau kita mengertinya di dalam pengertian Kartesian ya, yang selalu harus ada distance. Ini bukan bicara physical distancing ya, ini bicara tentang ya nggak perlu ada komitmen gitu. Saya ada distance, melihat dengan objektif. Maksudnya saya percaya nggak percaya itu benar pada dirinya ya, ini objektif. Tapi kalau sudah membaca di dalam Alkitab ada penekanan saya tentang keterlibatan subjektif ya, keterlibatan subjektif. Orang yang nggak percaya ya dia nggak akan melihat. Barang siapa tidak lahir baru, dia tidak melihat kerajaan Allah. Itu jelas sekali sudah di dalam Alkitab. Dan kita nggak bisa bilang, kalau betul itu realita kerajaan Allah, kalau betul, ya tunjukkan kepada saya objektivitasnya di mana. Biarkan saya melihatnya. Saya mau percaya nggak percaya, saya mau ikut Yesus nggak ikut Yesus, ya. Saya setuju nggak setuju. Tunjukkan kepada saya supaya saya bisa berpikir apakah saya mau mengikut dia atau tidak. Gak ada prinsip seperti itu di dalam Alkitab itu. Tidak. Yang ada adalah barang siapa tidak lahir baru ya dia nggak akan melihat kerajaan Allah. Yang tidak lahir baru tidak melihat kerajaan Allah. Memang lahir baru adalah anugerah Tuhan. Orang bisa beriman, itu adalah anugerah Tuhan. Tapi di sini saya kembali lagi pada apa yang kita bahas ya. Sakramen itu diberikan kepada siapa saya? Kepada mereka yang percaya. Nggak tertarik saya dengan bukti seperti ini. Saya mau bukti yang di luar gereja. Saya mau bukti yang tanpa gereja. Saya mau bukti yang nggak ke gereja pun tetap ada buktinya gitu. Nggak ada, sudah, nggak ada. Tuhan nggak memberikan bukti itu. Tuhan memberikan kepada kita kesaksian, ya kesaksian. By the way, istilah kesaksian kenapa lebih baik daripada bukti? Karena kesaksian itu adalah orang yang sudah di dalam. Orang yang sudah di dalam baru bisa menyaksikan. Tapi bukti itu sudah nggak harus di dalam. Ini loh buktinya. Ya. Lu percaya nggak percaya? Memang buktinya ini gitu. Itu bukti namanya. Bukti nggak harus ada relasi. Bukti itu bisa ya dingin ya, nggak harus ada relasi. Itu bukti namanya. Tapi kalau kesaksian yang bersaksi itu harus ada intimate relationship dengan apa yang disaksikan, baru dia bisa bersaksi. Bersaksi atau kesaksian itu assume involvement di dalamnya. Nah ini ya waktu kita mengatakan ini ya air dan darah ya. Apa ya ini loh perjamuan kudus ya dan segala khasiatnya. Perjamuan kudus dan segala manfaatnya. Bukan cuma sekedar ritualnya tentu saja, meskipun kita nggak mengatakan ritualnya nothing, bukan ya, ritualnya jelas bukan nothing. Tapi bersamaan dengan ritualnya, perjamuan kudus itu membawa kita kepada kehidupan yang menghayati apa artinya
menjadi one family in Christ. Regardless kita di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, di dalam tingkat ekonomi yang seperti apapun ya. Kita cocok gak cocok, nyambung gak nyambung, kita one family. Kemarin kita di Pemuda baru share bagian ini ya, saya mungkin sedikit pengulangan gitu. Bedanya family dengan yang bukan family. Ya, family itu bisa ada konflik di dalamnya, bisa ada fight di dalamnya ya. Wajar gitu. Tetapi saudara bukan karena ada fight, ada konflik terus kemudian saudara minggat, saudara angkat koper gitu misalnya ya. Saya mau ganti ini, ganti orang tua nggak cocok, kan nggak bisa seperti itu ya. Family ya itu family. Cocok nggak cocok ya itu familymu gitu. Kita tetap satu atap, kita tetap one household. Nah ini saya kita menghayatinya itu melalui perjamuan kudus ya. Dan ini saya meneguhkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan kita semua ini adalah anak-anak Allah yang diadopsi di dalam Kristus. Melalui perjamuan kudus. Bukan tanpa perjamuan kudus. Bahkan lebih lagi ya, karena yang mengikat kita itu bukan darah orang tua kita ya. Kalau kita dengan anggota keluarga kita ya, kita diikat ya, ini hubungan darah. Ini yang mengikat adalah darah Kristus. Darah Kristus yang mengikat kita satu dengan yang lain ya, sehingga kita ini menjadi saudara-saudari di dalam Tuhan. Dan menurut Yohanes ya, ini sakramen ini sekali lagi, ini adalah kesaksiannya. Kesaksian bahwa Yesus itu adalah Kristus, bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Anak Allah. Sekali lagi ya, bukan tanpa keterlibatan di dalam gereja. So, saya pernah membaca satu artikel ini ya, profesor saya Michael Welker, di situ dia try to address saintis yang skeptis gitu ya, ini tentang kebangkitan dan sebagainya. Kalau dibicarakan di dalam ini ya, itu perdebatan dengan para saintis, terus agama saintisme dan sebagainya, memang kan nggak gampang kan ya. Tapi di akhir daripada ini ya, di akhir saya nggak bisa bahas di sini secara detail tentang artikelnya gitu. Tapi yang menarik di akhir daripada artikel itu dikatakan adalah bagaimanapun pada akhirnya ya, kita mau mengerti realita kebangkitan Kristus itu bukan tanpa joining the church, bukan tanpa joining the community of the body of Christ. Nggak mungkin tanpa itu, saudara. Mengobservasi dari luar ya, sampai betul-betul ini sebetulnya bangkit atau nggak bangkit sih sebetulnya, mati atau nggak mati gitu ya, dari luar gitu ya, secara distance, dengan ada distancing kayak begitu ya, itu nggak dimungkinkan menurut prinsip Alkitab. Saudara masuk, saudara percaya, saudara beriman ya, saudara mengikut Tuhan, baru kita melihat bahwa Alkitab ini memang sungguh-sungguh benar. Gitu. Tapi ada orang yang maju mundur. Kenapa sih? Sekali lagi ya, itu karena hatinya tidak percaya. Hati yang tidak percaya itu akhirnya nggak mempercayai kuasa Injil. Injil saya Injil, what a beautiful story. Tapi dalam kehidupan ini jangan lupa ya, kita hidup di dalam dunia ya. Mesti pintar-pintar hidup di dalam dunia. Dunia itu caranya begini, ada human strategy, ada caranya sendiri. Lu jangan goblok. Ikut Injil kayak orang tolol begitu misalnya. Nah ini loh saya. Perkataan-perkataan seperti ini ya, gak percaya saya dengan kuasa Injil. Persoalannya di mana? Kurang evidence? Bukan. Karena hati yang tidak percaya sebetulnya. Sekali lagi ya, hati yang tidak percaya. Kita minta kepada Tuhan, ya, ini kesaksian-kesaksian ini juga diberikan Tuhan kepada kita yang percaya supaya kita lebih teguh lagi. Tapi sekali lagi, keteguhan iman kita, pertumbuhan kita itu bukan tanpa joining the community of the body of Christ, bukan tanpa itu, Makanya di sini ada saya pikir tafsiran klasik ini ya, Martin Luther, John Calvin waktu menafsir ini sakramen, ini bicara sakramen di sini. Ini ada keindahannya sendiri dibanding tafsiran modern yang lebih mengarahkan kepada Kristus sendiri. Tentu saja pasti ada keindahan juga waktu ini bukan bicara tentang sakramen, tapi terutama bicara tentang kehidupan Kristus, bicara tentang baptisannya. Ini bicara tentang kematiannya di atas kayu salib. Tentu saja tafsiran ini sangat penting ya. Ini senternya adalah kristologis ya. Ini dimensi kristologis. Ini bukan tentang eklesiologi, tapi tentang kristologi. Boleh juga saya tafsir seperti itu. Tapi saya pikir penafsiran approach eklesiologis ini ya, ini juga sangat penting. Mengapa? Karena menantang saudara dan saya untuk menghidupi ya cerita Kristus itu di dalam kehidupan kita. Sakramen ini ya, kita diundang di dalamnya, kita terlibat di dalamnya. Mereka yang berbagian di dalam sakramen, mereka mengerti ya kesaksian ini, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah
satu. Nah, saya sekali lagi ya, saya ini bukan aplikasi tunggalnya tentu saja, dan saya nggak mau khotbah ini direduksi menjadi ternyata ujung-ujungnya mau ngomongin ini. Bukan cuma mau ngomongin ini, saya, tapi salah satu aplikasi sederhana adalah sudah waktu kita ada perjamuan kudus, harap saudara bisa datang ke gereja, ya. Harap saudara bisa datang ke gereja. Kecuali saudara memang nggak memungkinkan sama sekali. Kecuali saudara sakit gitu ya. Kecuali saudara ya memang nggak memungkinkan. Saudara sedang nggak sehat, jadi membahayakan orang lain kalau saudara ke gereja. Ya sudah, saudara, Tuhan mengerti. Tapi setidaknya saya, waktu ada perjamuan kudus itu ya, saudara usahakan ya bisa hadir di gereja. Ini penting sekali, saya, karena perjamuan kudus ya kita nggak melakukan secara online, saya. Mengapa nggak melakukan secara online? Ya karena ini, saya, penghayatannya bagaimana kalau kita melakukannya secara online? Orang di dalam perjamuan kudus, salah satu penghayatan yang penting adalah saya bersama dengan saudara-saudara seiman yang saya lihat secara kelihatan ini ya. Tapi kalau saudara melakukannya di rumah dan nggak ada keluarga lain di sana gitu ya, bukan masalah rumahnya, saya, rumah ya. Persoalannya bukan di rumah, ini rumah atau gereja, bukan itu, saya. Tapi kalau saudara table fellowship dengan orang yang serumah dengan saudara. Lah bukannya sudah dari kapan-kapan memang saudara table fellowship dengan mereka. Dari kemarin dulu, dari kapan itu juga selalu table fellowship kan itu. Tapi keindahan daripada perjamuan kudus itu kita one table fellowship dengan yang bukan keluarga sedarah daging kita secara fisik. Tapi saudara juga diikat ya menjadi sekeluarga dengan mereka, meskipun mereka itu berbeda darah dan daging secara jasmani gitu. Kita adalah anggota keluarga bersama dengan mereka. Lalu kalau mereka sendiri nggak ada, yang ada adalah cuma anak kita, ya, suami kita, istri kita, orang tua kita, ya nggak terlalu ada penghayatan bagaimana sih di dalam hal ini gitu. Jadi sekali lagi saya ini encouragement, bukan teror ya saya, bukan. Dan juga bukan sedang tabur guilty feeling, saya nggak tertarik saya dengan itu. Gitu. Tapi ini dorongan bagi saudara saya sekalian ya. Terus melalui sakramen ini saya, baik sakramen baptisan ya, maupun juga sakramen perjamuan kudus, Tuhan itu meneguhkan iman kita. Ini adalah testimoni. Kita waktu baptisan misalnya ya, termasuk katakanlah ya, waktu baptisan kadang-kadang melakukan baptisan ini terpaksa harus di rumah sakit gitu misalnya, atau di rumah ya, nggak bisa di gereja karena orang itu sudah sakit keras ya. Lalu kita melakukan baptisan, kita tetap mau di dalam baptisan itu saya ada orang-orang lain nih datang, meskipun ya nggak bisa satu gereja pasti ya, tapi ada beberapa orang yang lain yang datang. Kenapa sih? Karena baptisan ini adalah kesaksian. Baptisan itu adalah satu kesaksian. Sebenarnya seluruh kehidupan kita tentu saja adalah kesaksian ya. But the more ya sakramen itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita boleh menyaksikan. So kalau sudah membaca di dalam ini ya Korintus yang seringkali kita bacakan ya. Waktu kita perjamuan kudus kan kita mengulang-ulang ya ini selalu membacakan, harap nggak menjadi satu repetisi kosong. Tapi saudara membaca di situ waktu kita sebelum perjamuan kudus kita membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ya. Kita membaca ayat 26 itu, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara melihat di sini ya, bukan cuma baptisan, perjamuan kudus, itu juga adalah satu kesaksian, saya. Bahkan satu proklamasi di sini dikatakan. Ini adalah pemberitaan kematian Tuhan. Bahwa Dia akan datang kembali, bahwa Dia sudah mati. Dan juga termasuk saya di dalam kesaksian ini ya ada dimensi soteriologis, antropologis, eklesiologis ya. Kita mengaku ya bahwa kita akan berjalan di dalam kuasa kematian Kristus. Teologi akrugis ya. Sekali lagi ya, kita jangan membenturkan antara objektif subjektif. Yang subjektif itu rada rendah, kurang objektif gitu ya. Saya juga bisa bicara kalimat sebaliknya, saya. Kalau objektif saja, tapi kita nggak menghayati secara subjektif, lah apa jadinya saya kekristenan gitu. Bicara tentang Kristus, objektivitas kematian Kristus, objektivitas baptisan Kristus, tapi terus kemudian kehidupan kita story-nya totally different, nggak ada kaitannya sama sekali dengan itu. Lalu apa jadinya saya ini? Apakah ini pengakuan gitu? Atau ini cuma kekristenan retorika? Sebelum Søren
Kierkegaard ya, itu Luther ya. Luther sudah mengatakan, ini sounds very Kierkegaardian ya. Luther mengatakan nih, Yesus itu bangkit. Apa artinya saya percaya Yesus bangkit kalau saya bukan percaya Yesus bangkit bagiku? Yesus bangkit bagiku ya, bukan cuma Yesus objectively bangkit ya. Yesus memang objectively bangkit, betul. Regardless kita percaya nggak percaya Yesus bangkit kok, itu fakta gitu. Iya betul, saya betul gitu. Tapi Luther mengatakan ya, again, kalimat yang kemudian menjadi sangat populer ya, mungkin dipopulerkan oleh eksistensialis seperti Kierkegaard. Apa artinya Yesus bangkit kalau dia bukan bangkit bagiku dan bagimu ya. Maka di sini kita memberikan tempat ini ya, pentingnya sakramen ya. Bukan untuk menggeser objektivitas karya Kristus ya, yang objektif itu. Tidak, bukan mau menggeserin, justru mau meneguhkannya. Bukan tanpa iman saudara dan saya, bukan tanpa pengikutan kita, bukan tanpa kesaksian kita, bukan tanpa kesaksian saudara dan saya. Maka sekali lagi saudara, ini apa saudara kesaksiannya? Ya ini ya, roh dan air dan darah, baptisan kudus, perjamuan kudus, itu menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka yang nggak senang dengan kesaksian seperti ini. Mereka yang mau naik kesaksian objektif, ya, nyatakan secara objektif saja gitu. Nah inilah kalau saya boleh pinjam istilahnya Luther, ya ini yang disebut dengan theology of glory. Theology of glory itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab, saya. Yesus betul-betul bangkit ya. Ini kalau saya baca di dalam perspektif theology glory ala Luther, orang nggak percaya kok sebetulnya gitu. Orang itu nggak percaya. Sekali lagi, seandainya Yesus betul-betul datang ke pusatnya kekaisaran Roma di sana ya, mungkin tetap orang nggak percaya juga gitu. Karena apa? Karena dalam Alkitab sudah dinyatakan cara kayak begitu tuh, orang nggak percaya. Gitu. Orang percaya bukan karena demonstrasi show off apa yang dilihat seperti itu ya. Sudah dibuktikan di dalam Alkitab saya, orang tidak percaya, tetap mengeraskan diri. Persoalannya di mana saya? Persoalannya bukan karena kurang di show off gitu, bukan gitu. Jadi kita kalau di dalam gereja ya saya, kita berusaha untuk meyakinkan orang, this is the true religion, Christianity gitu ya. Coba lihatlah gedung gereja kita gitu misalnya ya. Itu cara yang absurd saya. Cara yang nggak pernah ada di dalam Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah tertarik dengan cara itu. Lihatlah orang Kristen ganteng-ganteng dan sebagainya dan cantik-cantik, itu lebih absurd lagi saya. Lebih absurd. Absurd. Lihatlah orang percaya ya, IQ-nya paling tinggi ya, moralnya paling tinggi gitu misalnya. Termasuk saya, termasuk. Itu semuanya versi theology of glory, bukan theology of the cross saya. Theology of the cross itu menunjuk kepada cara yang hidden ini yang dipakai oleh Tuhan. Yang secara dunia kayak nggak meyakinkan ini. Masa buktinya perjamuan kudus, lu yang bener aja. Dunia tanya, buktikan Yesus adalah Tuhan. Buktikan dong Yesus adalah Tuhan. Buktinya adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus nggak membuktikan apa-apa kan. Apa bukti apa ini? Saya bukti Yesus adalah Tuhan. Kalau dia betul-betul adalah anak Allah, biarlah dia turun dari atas kayu salib. Sounds familiar. Biarlah dia turun dari sorga. Biarlah dia menyatakan kuasanya. Ya. Baru kita percaya bahwa dia adalah Tuhan. Cara itu nggak dipakai oleh Alkitab. Tidak dipakai oleh Alkitab. Yang dipakai bukan itu. Yang dipakai justru adalah perjamuan kudus yang sederhana ini. Yang nggak bisa diakses kalau orang nggak percaya. Orang akan menertawakan. Apa-apaan sih ini ya? Makan-makan kayak begini. Sudah di dalam early church itu muncul satu tafsiran outsider ya. Tafsiran outsider. Apa yang dikatakan saya? Orang Kristen itu kanibal. Kenapa kok bisa ada muncul tafsiran seperti ini ya? Outsider perspektif bilang orang Kristen kanibal. Iya. Kenapa? Karena mereka percaya. Mereka waktu ritual tuh mereka makan tubuh dan makan daging. Makan tubuh dan daging yang namanya Kristus itu ya. Jadi mereka ini kanibal sebetulnya gitu. Wah, terus kemudian dari luar itu jadi menggelisahkan. Ini bahaya ini. Ini sekte apa ya? Sekte baru namanya Kristen. Dan mereka itu di dalam ritualnya itu makan daging dan minum darah. Ini bahaya sekali. Kita orang Romawi nggak melakukan seperti ini. Itu adalah gambaran saya yang tersebar di luar. Jadi sudah melihat ya, ini kesaksian dipakai perjamuan kudus ini ya. Totally unconvincing sebetulnya saya. Untuk orang yang ya memang mengeraskan hatinya. Tetapi berbahagia saudara dan saya ya, kalau kita mau dididik oleh Tuhan, kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kita mempercayai jalan salib ini, bukan jalan kemuliaan, ya, bukan jalan kemuliaan versi dunia, bukan, tapi jalan salib yang disediakan oleh Tuhan, yang hidden ini ya, hidden. Ya memang kerajaan Allah itu hidden kan,
Kecuali orang yang lahir baru, dia baru bisa melihat kerajaan Allah. Yang nggak lahir baru, yang nggak akan bisa pernah melihat kerajaan Allah, dan nggak bisa dibuktikan dengan cara-cara dunia, tetap nggak terlihat juga sebetulnya di dalam hal ini. Maka, saudara, kalau kita mau mengaitkan bahkan dengan kehidupan Yesus Kristus ya, sekarang kita tadi kita sudah bahas aspek subjektifnya ya, maksudnya sakramen ya, keterlibatan kita, baptisan, perjamuan kudus. Sekarang coba kita lihat di dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri. Baptisan nih. Yesus dibaptis oleh siapa, saudara? Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis memang cuma Yesus atau bagaimana? Saudara melihat di sini ya, baptisan Yesus itu pun juga laki-laki, juga hidden gitu. Memang betul ya, saudara mungkin, tapi kan ada suara dari sorga. Betul, saudara, ada suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi ya, dengarkanlah dia. Ada pengumuman itu, betul. Di dalam versi Matius ya. Tapi di dalam versi Markus dan Lukas, yang menarik adalah kalimatnya bukan proklamatif. Saya bukan sedang membenturkan Markus, Lukas versus Matius, bukan itu ya. Saudara. Matius ada perspektifnya sendiri. Mengapa dia perlu proklaim gitu di dalam cerita itu. Kita sudah pernah bahas ya, saudara, ini di dalam barusan actually, di Kebaktian 1 ya. Tapi kalau saya membaca di dalam versi Markus dan Lukas, itu kan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Itu pembicaraan intimate antara the Father and the Son. Saya percaya versi Markus dan Lukas juga ada keindahannya sendiri. Sebagaimana versi Matius juga pasti ada keindahannya sendiri. Tapi poinnya adalah, ini despite ada perkataan dinyatakan ya dari sorga ya. Tapi coba saudara perhatikan di situ, yang dibaptis Yohanes itu kan banyak sekali ya. Dan baptisan Yohanes itu baptisan pertobatan itu. Lalu kalau orang salah mengerti, orang sudah bisa pikir Yesus ini another sinner gitu. Yesus ini adalah ya orang berdosa yang lain yang sedang bertobat, makanya Yohanes Pembaptis perlu membaptis dia. Coba sudah, bukti kok seperti ini ya, nggak meyakinkan sama sekali kan? Tapi apa sih sebenarnya yang sedang dibuktikan di situ ya? Yang sedang dibuktikan, yang sedang disaksikan lebih tepatnya adalah ini loh, Sang Anak Allah ya, Logos ya, Sang Anak Allah ini menjadi manusia dan dia bersolidaritas dengan manusia berdosa. Dia nggak harusnya dibaptis. Dia nggak perlu pembaptisan itu, gitu. Nggak perlu. Gitu. Dia jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi dia merendahkan diri demikian rupa. Ya. Sehingga dia dibaptis untuk menggenapkan seluruh kebenaran atau seluruh kehendak Allah ya di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Solidaritas ini adalah buktinya. Sekali lagi, nggak convincing kan ya. Orang dunia akan, kalau untuk saya yang lebih convincing adalah dia panggil malaikat dong, 10.000 malaikat gitu. Lalu dia naik turun di ini apa tangga sorga atau bagaimana gitu misalnya. Ternyata dia sendiri adalah tangganya. Yesus sendiri adalah tangganya. Yang dilihat Yakub itu sebenarnya ada Yesus Kristus itu. Tapi terus sekarang hadir di dalam sosok manusia biasa seperti ini. Lalu ini dibilang testimoninya. Inilah kekristenan, saudara. Kekristenan itu sama sekali bukan agama yang di show off. Saudara salah mengerti ya. Sangat salah mengerti kalau terus kemudian kita menjadi agama yang dibuktikan, buktikanlah gitu misalnya. Kita bukan agama yang membuktikan diri ya supaya nggak dihina-hina lagi. Bukan kekristenan, saudara, itu bukan kekristenan. Kekristenan itu lebih tertarik menyediakan testimoni-testimoni yang tersembunyi seperti ini. Sakramen, bahkan kehidupan Yesus sendiri. Itu bicara tentang baptisan ya, saudara. Bicara tentang baptisan. Satu kesaksian yang so humble. Waktu kita bicara tentang kematian ya, saudara, sama. Darah, kesaksian itu ada darah. Yesus itu adalah anak Allah. Lalu buktinya apa? Buktinya dia mati di atas kayu salib. Buktinya dia mencurahkan darahnya. Kan nggak meyakinkan ya, saudara, bukti ini menurut dunia. Bukti yang menurut dunia yaitu yang seperti dikatakan, kalau engkau adalah anak Allah, turun dong dari sana. Panggil malaikat. Gitu. Ya itu bukti. Untuk dunia bukti kayak begitu, itu bukti, baru bukti. Tapi bukti menurut Alkitab, buktinya adalah, karena Sang Anak Allah itu, dia mati di atas kayu salib, dia mencurahkan darah. Ya ini kesaksiannya. Gak tertarik dengan kesaksian ini. Ya sudah, gak ada kesaksian yang lain. Saudara mau kesaksian apa lagi gitu? Kesaksian yang ala dunia. Gak disediakan itu oleh Alkitab. Tetapi sekali lagi, waktu kita mengatakan kalimat ini ya, gereja ya, menghayatinya bagaimana? Bagaimana gereja menghayati kesaksian hidden ini? Kita jangan bilang, oh ya saya percaya, saya tahu kok, Kristus memang nggak pakai cara itu. Tapi waktu giliran kita menghidupi kehidupan berjemaat, bergereja,
Cara yang kita pakai pembuktiannya adalah pembuktian ala dunia. Gitu. Berarti kita ini mengikut Kristus atau mengikut yang lain ya sebenarnya. Ini Kristus atau bukan sih sebetulnya yang kita ikuti. Gitu. Kalau kita mengikuti Kristus ya, Kristus pakai cara seperti itu ya, bukan pakai cara pembuktian dunia. Maka gereja, saudara dan saya juga dipanggil saya menyaksikannya bukan dengan cara dunia. Karena Kristus nggak pernah pakai cara itu. Saya. Kristus nggak pernah pakai cara itu. Kristus dengan konsisten ya. Sudah berkali-kali kita mengatakan di dalam kematiannya, kebangkitannya sekalipun ya, kenaikannya ke surga, tetap ya, dengan perspektif teologi krukis, tetap teologi salib, saya. Bukan teologi kemuliaan, bukan. Bukan teologi kemuliaan dunia maksud saya. Saya bukan mengatakan di dalam kebangkitan atau kemuliaannya nggak ada kemuliaan, bukan itu ya. Tapi tidak menggunakan kemuliaan dunia. Lalu saudara dan saya, kita ini percaya Injil atau percaya Kristus atau percaya Kristus plus apa sih? Plus human strategy. Percaya Kristus plus apa sih? Plus ya mesti ada caranya dong ya. Kita hidup di dunia, lu jangan ngawang-ngawang kayak begini. Sulit ya sih. Ini jalan salib itu memang betul-betul jalan yang sangat sempit sih, jalan sangat sempit. Saya mengatakan seperti ini bukan untuk membuat saudara jadi sombong ya. Oh, saya lah yang jalan di jalan sempit itu. Memang saya sendirian. Nanti saudara seperti Elia lagi. Pikir satu-satunya yang mengikut Tuhan, padahal ada 7.000 orang lain yang juga mengikut Tuhan. Bukan untuk dihaiti ke sana gitu. Tapi ini untuk mendorong kita ya, itu Yesus Kristus, para rasul ya, yang menjadi martir satu persatu ya. Itu semua berjalan di dalam jalan yang sama. Sepanjang sejarah gereja ya, ada yang tertarik untuk mengikut jalan yang lebar, ada yang tertarik mengikut jalan yang sempit itu, jalan salib, jalan bersama dengan Yesus Kristus. Dan saudara dan saya dipanggil untuk mengikuti jalan salib. Nanti sebentar kita perjamuan kudus ya, untuk kita perjamuan kudus ya. Kita merenungkan ini ya, termasuk Yesus sudah melalui jalan yang sempit itu ya. Dan saudara dan saya, ya kita communally, sebagai komunitas, kita masuk di dalam jalan yang sempit itu juga ya. Itu adalah Yesus Kristus, jalan itu adalah jalan itu ya, adalah Kristus sendiri. Dan Kristus bukan jalan yang lebar, saya bukan. Ini adalah jalan yang sempit. Berbahagia saya kalau kita mempunyai kesetiaan seperti ini, kesetiaan yang cuma mungkin yang diberikan oleh Tuhan kita. Saya tadi mengatakan ini melanjutkan crucifixion ya, kematian itu sebetulnya dari perspektif dunia nggak terlalu meyakinkan ya. Tapi saudara menarik waktu membaca Alkitab ya. Justru kalimat itu ya, Markus khususnya ya, itu membiarkan ya, ucapan daripada perwira yang ada di bawah. Sungguh dia ini adalah anak Allah ya. Itu dicatat ya. Justru pada peristiwa salib. Sebelumnya sih, waktu Yesus melakukan mujizat ya. Waktu Yesus mengusir setan apa ya? Ada sih memperkenalkan ini Mesias, ini anak Allah, ini Mesias. Terus kemudian Markus mencatat Yesus melarang mereka untuk menyebarluaskan berita ini. Menarik ya, ya. Menurut perspektif Markus ya, itu menyebarluaskan Yesus adalah Mesias, anak Allah berdasarkan mujizat, itu bisa celaka, bisa celaka. Tetapi waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, lalu ada orang yang bilang, sungguh dia ini adalah anak Allah. Nah itu dicatat oleh Markus. Nggak ada lagi Yesus bilang, jangan bilang kalimat ini. Nggak ada Itu adalah saat yang tepat waktu mengatakan Yesus adalah anak Allah. Saudara mengerti maksudnya? Keanak-Allahan Yesus itu dinyatakan di atas kayu salib. Bukan di dalam mujizat yang secara dunia bisa di-show off itu. Ini mujizat yang asli, Ini mujizat dari Yesus, loh, bukan mujizat dari setan. Mujizat sang anak Allah yang dicatat di situ. Tetapi Yesus mengatakan, jangan menyebarluaskan ini. Kenapa jangan? Karena keanak-Allahan Yesus itu dinyatakan, ya, disaksikan, terutama fokusnya adalah di atas kayu salib. Sudah kita menyaksikan kekristenan, ya. Sudah kita menyaksikan pengikutan kita kepada Kristus. Dengan bagaimana, bukan dengan saudara menjadi juara kelas, ya, dapat Nobel Prize lah, tuh. Sudah yang dapat Nobel Prize itu nggak harus orang Kristen gitu, orang yang ateis pun juga bisa dapat Nobel Prize gitu. Lalu saudara pikir saudara dapat Nobel Prize, saudara lebih mempermuliakan Tuhan karena dapat Nobel Prize, juara lah atau apa gitu ya, lomba makan kerupuk ya, yang juara adalah komunitas Kristen gitu misalnya. Ini rada konyol saya berpikir seperti ini kan. Saudara menyaksikan itu dengan apa saya? Menyaksikan kemuliaan Tuhan dengan apa? Dengan saudara dan saya itu tekun memikul salib.
Dengan kita tekun memikul salib, kita menyaksikan dan kita mempermuliakan Kristus, bukan dengan cara yang lain. Bukan dengan menunjukkan, ini loh, saya orang Kristen, anak saya pinter-pinter semua, juara. Kenapa? Karena saya memang pendidik yang agung, saya kan orang Kristen, saya bisa mendidik anak-anak saya. Buktinya mereka juara satu persatu. Inilah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan cara seperti itu, saudara. Mana dasar Alkitabnya? Banyak sekali yang bikin kita ini jadi distracted ya dengan salib. Luar biasa banyak, saudara. Hal-hal kecil yang kita nggak sadar ya. Kita pikir kita sedang mempermuliakan Allah dengan cara itu. Itu nggak ada kaitannya saudara dengan kemuliaan Allah. Yang ada kaitan dengan kemuliaan Allah adalah salib. Salib Kristus dan juga bagaimana kita ya yang berjalan bersama dengan Kristus dengan tekun memikul salib kita. Yesus pernah ditantang ya selama dia berada di dalam dunia, waktu dia di dunia dia diminta tanda. Berikan kepada kita tanda dong, supaya kita nggak bingung terus ya. Kamu terus menyesatkan kita cara seperti ini. Berikan kepada kita tanda ya, supaya kita benar-benar convince bahwa engkau ini adalah Mesias, anak Allah ya. Berikan tanda. Yesus bilang apa? Nggak ada tanda lain selain tanda Yunus. Coba saja, tanda Yunus. Maksudnya apa? Bahwa anak Allah akan mati ya, lalu 3 hari dia akan bangkit. Again, nggak menarik sudah tanda seperti ini gitu. Tanda apa sudah seperti ini dari perspektif dunia? Kalau Yesus tiba-tiba misalnya itu batu, ini, lu mau tanda? Lihat ya, itu batu ya. Langsung jadi roti. Mana? Jadilah engkau mana gitu misalnya. Wah, itu tanda bisa meyakinkan gitu. Tapi tidak kan, Yesus nggak pakai cara itu kok. Yesus justru dicobai dengan cara itu. Gitu. Tapi dia nggak menggunakan cara itu. Tidak, sudah tidak. Itu bukan yang dipakai oleh Tuhan. Itu teologi kemuliaan, bukan teologi salib. Waktu Yesus ditanya tandanya apa? Tandanya ya lagi-lagi menunjuk kepada salib. Karena 3 hari ditelan perut bumi, itu kan bicara tentang kematian sebetulnya. Terus kemudian setelah itu dia bangkit. Nggak ada tanda yang lain, kecuali kematian dan kebangkitan Kristus. Mari Zoya, kita hari ini kita perjamuan kudus ya. Saya nggak sempat membahas tentang ini ya, tentang roh gitu. Mungkin kesempatan lain kali kita bisa bicara. Hari ini kita bicara tentang air dan darah. Nah, inilah tanda yang disaksikan saya. Tanda. Waktu saudara perjamuan kudus, waktu saudara berbagian di dalam sakramen ini ya. Ingatlah saya, ingatlah Tuhan mau kita menyaksikan iman kita, ya. Menyaksikan apa yang kita percaya, menyaksikan Kristus. Ya. Bukan dengan cara-cara dunia, saya bukan. Bukan dengan cara-cara yang berhala-berhala itu tadi, bukan. Tapi dengan bagaimana saudara dan saya yang memandang kepada Kristus, kita berjalan di dalam jalan yang sama. Jalan yang sempit itu. Jalan itu adalah Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami tanda yang terselubung, tanda yang tidak jelas untuk dunia ini, tapi tanda yang sungguh sangat jelas untuk kami. Karena kami percaya kepada Tuhan, karena kami mendapat belas kasihan Tuhan, kami dicelikkan mata kami yang buta sehingga kami bisa melihat. Kami sadar Tuhan di dalam perjalanan kami di dalam dunia ini kami seringkali distracted. Kami berusaha untuk mencari bukti-bukti yang lain, bahkan kami berusaha membuktikan dengan cara yang disenangi oleh dunia. Cara-cara yang sebetulnya sudah dinyatakan di dalam kitab Injil sebagai cara yang tidak berguna, yang Tuhan tidak pakai. Ampuni segala dosa, kesalahan kami, dan kami berharap melalui pemberitaan firman Tuhan, perjamuan kudus pada hari ini, iman kami diteguhkan, kami sungguh-sungguh melihat kesaksian yang Tuhan berikan, kesaksian yang Tuhan pilih, bukan kesaksian yang dipilih oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.